she gives me love and affection. Baby, I mention you're the only girl for me. No, I don't need a next. Mama loves you too. She thinks I made the right selection. Now all that's left to do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Kaila Indi. Saya dari kelas CF113. Di video kali ini saya akan membuat tugas video agama yang bertema bersatu dalam keberagaman. Sebelum masuk ke materinya, di sini saya akan menjelaskan tentang keberagaman. Keberagaman sendiri merupakan istilah yang diambil dari kata dasar ragam. Sedangkan kata ragam menurut KBBI adalah macam, jenis, warna, corak, dan tingkah laku. Jadi, ragam berarti sesuatu yang memiliki jenis, warna, atau corak yang berbeda-beda dan hidup bersama di suatu kehidupan nyata. Nah, di Indonesia sendiri, keberagaman terlihat jelas berupa gender, suku bangsa, ras, agama, ideologi, hingga pemikiran. Indonesia merupakan suatu negara kepulauan dengan berbagai macam bentuk keberagaman. Nah, bentuk keberagaman tersebut salah satunya yaitu keberagaman suku bangsa. Suku bangsa Indonesia ada sangat banyak, salah satunya ada suku Sunda, suku Dayak, suku Asmat, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kita pasti sering menemukan berbagai macam perbedaan di sekitar kita, seperti berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, dan masih banyak yang lainnya. Nah, perbedaan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sepatutnya kita syukuri. Perbedaan tersebut bukan menjadi penghalang bagi kita untuk bersatu. Karena kita sebagai warga negara Indonesia tentunya mengetahui semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam dari suku, budaya, ras, agama, dan lain-lain. Keberagaman ini tentu harus dikelola dengan baik untuk bisa hidup berdampingan. Salah satu cara agar kita bisa hidup berdampingannya dengan bersatu tentunya ya. Nah, dengan sikap bersatu, maka akan ada pengertian kalau setiap orang berbeda, namun sikap ini pun harus diterapkan sejak masa kekanak-kanakan. Karena agar kita tetap bisa menjaga persatuan dari kecil ya. Terus sehingga kita terbiasa untuk hidup berdampingan dengan orang yang berbeda suku, agama, hingga ras. Nah, ternyata ada loh dampak positif pentingnya menjaga rasa bersatu dalam keberagaman. Nah, yang pertama, memiliki identitas sebagai bangsa yang beragam dan membuat berbeda dengan bangsa yang lainnya. Seperti yang kita tahu, warga Indonesia memiliki ciri khas masing-masing, seperti dari warna kulit, rambut, dan tinggi badan. Itulah yang membuat kita berbeda dari negara yang lain. Yang kedua, membuat interaksi masyarakat berjalan lebih dinamis. Nah, yang ketiga, keberagaman menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kaya. 4. Adanya keberagaman membuat masyarakat Indonesia hidup lebih berwarna dan bertoleransi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bersatu dalam keberagaman dalam Islam. Dalam konteks Islam, bersatu dalam keberagaman berarti menjaga kesatuan dan kesatuan, serta menghormati perbedaan antara umat beragama, seperti kita harus tetap saling berteman walaupun kita berbeda agama. Nah, dalam Islam, keberagaman merupakan anugerah Allah yang harus diterima dengan penuh kesadaran. Keberagaman ini menjadi kekuatan untuk membangun umat yang kokoh dan berjaya. Bersatu dalam keberagaman menurut ulama. Bersatu dalam keberagaman menurut ulama adalah ajaran Islam yang mendasar dan harus ditunaikan. Keberagaman merupakan anugerah Allah yang harus diteladani dengan penuh kesadaran. Nah, penjelasannya yang pertama, keberagaman adalah sunatullah yang bermanfaat untuk saling mengenali, melengkapi, dan tolong-menolong. Jadi kalau kita mau menolong sama teman, kita tidak harus melihat dia dari
agamanya atau suku dan rasnya. Jadi kita harus saling menolong kepada sesama teman ya. Nah, yang kedua, keberagaman merupakan potensi strategis untuk mewujudkan pembangunan. Yang ketiga, keberagaman merupakan rahmat Allah dan kekuatan untuk membangun kebersamaan. Contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, yang pertama, tidak memilih-milih teman. Seperti di sekolah, kita harus berteman dengan sesama teman ya. Tidak harus membedakan dari agama, suku, maupun ras teman kita. Nah, yang kedua, belajar bersama tanpa membedakan satu sama lain. Jadi ketika kita ada tugas kelompok dari guru kita harus menerima teman sekelompok kita tanpa harus memilih-milih ya. Nah, yang ketiga, bekerja sama dengan teman. Yang keempat, menghargai perbedaan sebagai umat beragama. Seperti ketika ada teman kita yang berbeda agama ingin melaksanakan ibadahnya, kita tidak boleh mengganggu dan harus tetap menghormati. Nah, sikap bersatu dalam keberagaman ada manfaatnya juga loh. Yang pertama, menciptakan kerukunan dan keharmonisan. Ya, seperti kita tidak boleh membeda-bedakan teman walaupun kita dan teman kita berbeda agama, suku, ras, dan agama. Yang kedua, mencegah perselisihan dan perpecahan. Nah, maka dari itu, kita harus menerapkan sikap bersatu dalam keberagaman di kehidupan sehari-hari agar tidak ada perselisihan dan perpecahan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa toleransi. Nah, yang keempat, memperkuat hubungan masyarakat. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa peduli. Seperti yang tadi sudah dijelasin, kita harus tetap saling tolong-menolong walaupun kepada teman yang berbeda agama. Halo teman-teman, tahukah kamu kerukunan itu seperti taman bunga. Jika kita merawatnya dengan baik, taman akan indah dan penuh warna. Itu bola aku, Budi. Kamu tidak boleh memakainya. Tidak boleh. Aku cuma ingin bermain sebentar, Budi. Boleh ya? Sini bolanya. Sini, aku mau pinjam sebentar. Jika seperti ini, kerukunan bisa terganggu. Tapi ada cara untuk menyelesaikannya. Hai teman-teman, jangan bertengkar. Mari kita berbicara baik-baik. Rudi, bagaimana kalau Budi bermain sebentar, lalu kita main bersama lagi? Baiklah, aku akan berbagi. Maaf, Budi. Aku juga minta maaf ya, Rudi. Hebat. Dengan berbicara baik-baik, kita bisa menjaga kerukunan. Ingat ya teman-teman, saling memahami dan berbagi adalah kunci hidup rukun. Ayo, jadikan hidup kita penuh harmoni, karena dengan rukun, dunia jadi lebih indah. Nah, jadi ada yang tahu nggak sih tujuan pembelajaran bersatu dalam keberagaman itu untuk apa? Nah, jadi di sini aku akan menjelasin tujuan pembelajaran bersatu dalam keberagaman. Nah, jadi untuk menumbuhkan kerukunan, saling menghargai, dan sikap toleransi di antara sesama. Bersatu dalam keberagaman dapat mencegah terjadinya kesenjangan sosial dan konflik. Dengan sikap bersatu, perbedaan dapat diakui dan dihargai, sehingga berbagai budaya tetap bersatu tanpa adanya perselisihan dan perpecahan. Nah, karena tadi saya sudah menjelasin tentang bersatu dalam keberagaman, jadi di sini saya akan menjelasin salah satu sikap yang termasuk dalam bersatu dalam keberagaman. Ada yang tahu nggak sih apa? Nah, iya benar. Jadi sikap itu adalah sikap toleransi. Nah, toleransi sendiri adalah sikap menghargai dan menerima perbedaan, baik perbedaan pendapat, keyakinan, atau praktik. Nah, toleransi juga berarti tidak memaksakan kehendak, tidak mencela, dan tidak merendahkan orang lain. Toleransi penting dalam kehidupan sosial yang beragam, adil, dan terbuka. Jadi sikap toleransi ini seperti sikap
kurang lebih seperti sikap yang saling menghargai antar sesama ya, dan tidak membeda-bedakan sesama. Nah, toleransi ada juga contohnya. Yang pertama, tidak membeda-bedakan orang berdasarkan agama, suku, bahasa, tradisi, atau warna kulit. Nah, yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga, tidak mencela atau menghina agama orang lain. Yang keempat, tidak merusak tempat ibadah orang lain. Dan yang terakhir, tidak mengganggu aktivitas agama orang lain. Nah, jadi seperti misalnya ada teman kita yang mau beribadah, jadi kita tidak boleh mengganggu dia untuk melaksanakan ibadah tersebut. Jadi kita harus saling menghargai ya. Nah, menurut Islam, toleransi bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan, bukan pula untuk saling bertukar keyakinan di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda. Toleransi di sini adalah dalam pengertian muamalah atau interaksi sosial. Nah, jadi ada batas-batas bersama yang boleh dan tidak boleh dilanggar. Inilah esensi toleransi, di mana masing-masing pihak untuk mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikannya masing-masing, tanpa ada merasa terancam keyakinan maupun haknya. Nah, syariat telah menjamin bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Jadi, kita tidak boleh memaksa teman kita yang berbeda agama untuk masuk ke dalam agama kita, karena setiap orang berhak untuk memilih agamanya masing-masing. Nah, toleransi dalam Islam dalam surat Al-Baqarah ayat 256 dijelaskan tentang tidak boleh memaksa dalam beragama, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar janji kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 205. Hormati saudara kita, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, hormati. Tapi jangan campuri, karena toleransi terbaik itu tidak mengikutinya. Silahkan masing-masing, jangan ganggu. Gak boleh merasa terganggu, tapi jangan ikut-ikutan. Gak usah ikut-ikutan. Toleransi tertinggi dalam akidah itu zero tolerance, supaya saling menghormati. Ya, karena kalau Anda datang ke tempat itu, Anda ingin menghormati tapi ikut-ikutan, itu terjadi sifat munafik nantinya. Ya, di lisan iya, di hati mengingkari. Itu gak boleh, Islam gak suka begitu. Antara lisan dengan hati itu harus sama. Ya, jangan sampai, mohon maaf ya, lisannya berkata ya ikuti senyum, tapi hatinya mengingkari. Salah sesembahanmu, itu bukan Tuhanmu. Nah, Islam gak mau begitu. Hormati orang lain, silahkan yakini apa yang Anda yakini. Kalau pengen tahu tentang Islam kami ajarkan, ya, tapi jangan ikut-ikutan dan tidak boleh mengganggu. Itu yang paling indah. Buya Hamka menganggap atau mengartikan moderasi beragama berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 sebagai peringatan bahwa Islam tidak memperbolehkan pemaksaan dalam memeluk agama, namun mengajak orang untuk berpikir tentang kebenaran risalah Islam. Baginya, pemaksaan dalam memeluk agama menjadikan keagamaan seseorang menjadi palsu dan dapat menimbulkan pertentangan. Maka dari itu kita tidak boleh memaksa seseorang untuk menganut agama kita. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang kisah Nabi yang berhubungan dengan sikap toleransi. Pada suatu hari, Rasulullah SAW dikunjungi rombongan 60 orang yang beragama Nasrani Najran. Mereka dipimpin pendeta bernama Abu Al-Harisah bin Al-Qamah. Pada saat rombongan datang ke masjid, kebetulan Rasulullah SAW selesai sholat asar bersama para sahabatnya. Tiba-tiba, rombongan Nasrani
bermaksud melaksanakan kebaktian. Para sahabat kaget. Kemudian para sahabat bermaksud melarang mereka melaksanakan kebaktian di masjid. Meski begitu, Rasulullah menyuruh para sahabat membiarkan mereka melaksanakan kebaktian sesuai dengan keyakinan agamanya, yaitu agama Nasrani. Mereka pun menghadap ke arah timur dan melaksanakan kebaktian di dalam masjid dan disaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dalam kisah itu diceritakan pula bahwa pendeta Abu Al-Harisah telah mengetahui risalah kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tak satu pun dari mereka yang berikrar masuk Islam. Hal tersebut tak membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaksa mereka memeluk Islam. Sungguh mengagumkan sikap toleransi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada para sahabatnya. Sikap ini mencerminkan hakikat ajaran Islam itu menjunjung tinggi perbedaan keyakinan seseorang dan tidak pernah memaksakan untuk memeluk agama Islam. Tetapi Rasulullah membiarkan sesuai dengan kesadaran orang tersebut. Mau masuk Islam silakan, atau tidak juga tidak apa-apa, asal jangan mengganggu. Itulah sikap toleransi yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita contohi dan teladani. Astagfirullah, ini siapa yang naruh sesajen di sini? Dia nggak tahu apa kalau ini adalah perbuatan syirik. Julip, bagaimana menurutmu tindakannya? Mungkin dia belum mengerti. Yuk, kita kasih paham dia. Lah, ini ada lagi. Ini nih yang bikin azab Allah semakin dekat. Ya. Tunggu. Hah? Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Hah? Apa ada tindakanku yang salah? Ya, jangan sembarangan mengacaukan sesajen orang lain. Kenapa memangnya? Ini kan jelas syirik dan dilarang dalam Islam. Dengar, dalam Islam memang memberi sesembahan dengan tujuan untuk memohon bantuan selain Allah tidaklah dibenarkan. Tetapi menghina sesembahan atau kepercayaan orang lain juga tidak dibenarkan dalam Islam. Benarkah begitu? Ya. Karena dengan kamu memaki, menghina, atau mengejek sesembahan orang lain, maka orang lain bisa saja menghina kembali. Naudzubillah. Dan Allah sudah menjelaskan ini dalam kitab suci Al-Quran. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Tapi kalau kita diam saja, berarti kita setuju dong dengan tindakan mereka. Bukan begitu konsepnya. Benar, ada kalanya kita diam dan membiarkan karena memang ada batasan-batasan yang harus kita jaga dan hormati demi kebaikan bersama. Tapi niatku kan baik untuk menyadarkan mereka. Jika punya niat baik, tunaikan dengan cara yang baik pula. Bagi mereka, hal yang mereka lakukan juga baik. Jadi kamu harus pandai-pandai dalam mendakwakan kebaikan dari sisi kamu, supaya bisa diterima oleh mereka, bukan dengan cara mengacaukan seperti ini. Baiklah, aku akan perbaiki lagi caraku. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Mau kemana nih Bang Supri? Ke depan. Ya tahu, ke depan itu mau ngapain? Bikin kesel aja. Ini loh, mau ngucapin selamat Natal buat temen non muslim. Toleransi. Ada. Itu bukan toleransi namanya. Toleransi itu menahan diri dari apa yang tidak sejalan. Contohnya, misal ada non muslim yang sedang merayakan Natal, tahan diri. Jangan melarang atau mengganggunya. Atau kamu seorang muslim sedang merayakan hari raya, tahan diri. Jangan memaksa non-muslim ikut merayakannya. Oh gitu. Terus kalau ikut mengucapkan selamat Natal itu namanya apa? Kalau ikutan, itu namanya partisipasi. Partisipasi, Culip. Iya, itu maksudnya. Ikutan mengucapkan selamat Natal itu tidak boleh bagi umat muslim, karena itu termasuk tasyabuh. Oh, yang apabila kita menyerupai suatu kaum, maka kita termasuk bagian dari mereka itu ya? Benar. Selain itu dalam surah Al-Furqan ayat 72,
disebutkan bahwa salah satu ciri orang yang beriman dan taat kepada Allah itu adalah tidak memberikan kesaksian palsu. Apa hubungannya memberi ucapan dengan kesaksian palsu? Dengar, umat muslim meyakini Allah itu Maha Esa. Sedangkan Natal adalah perayaan lahirnya Yesus yang dijadikan mereka sebagai sekutu Allah dalam pandangan kita. Jika kamu ikut mengucapkan selamat Natal, maka kamu juga ikut membenarkan dan mensyiarkan keyakinan mereka. Naudzubillah, jadi begitu ya? Udah paham kan? Ya udah, sono balik. Udah nih. Ngapain? Katanya suruh balik. Balik pulang. Adeh. Bentar. Tapi katanya ada juga ulama yang membolehkan mengucapkan selamat Natal. Memang benar. Sebagian ulama yang membolehkan berpegang pada penafsiran surah Al-Mumtahanah ayat 8 bahwa Allah tidak melarang umat muslim untuk berbuat baik kepada non-muslim selama mereka mau hidup rukun dan damai. Nah, mereka menganggap memberi ucapan selamat Natal adalah termasuk perbuatan baik sehingga diperbolehkan. Terus yang benar yang mana? Jadi bingung kan? Kenapa bingung? Justru dengan adanya perbedaan itu bisa memberikan solusi jika suatu saat kamu mengalami kondisi yang berbeda. Maksudnya, misal nih, kamu berada di lingkungan yang mayoritas non-muslim. Kamu takut terjadi sesuatu jika tidak mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Maka kamu bisa ikut pendapat ulama yang membolehkan demi kebaikan dirimu. Benar juga ya. Jadi kesimpulannya, kita nggak boleh ikutan memberikan ucapan selamat Natal. Tapi jika kondisinya memang mendesak, baru kita ikut ulama yang membolehkannya. Nah, gitu dong, cakep. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Diaca ya, Ndra? Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Hei teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran khitan. Siap. Acara khitananmu nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Ndra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran hitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara khataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Dra, nanti aku habisin. Hehehe. Kalau di Islam, tiap laki-laki pasti sunat ya? Iya toh, di Islam, khitan hukumnya wajib untuk laki-laki. Dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh gitu ya. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian. Hingga tiba-tiba, Kak Indra! Weh, Dek Zahra, baru datang ya? Sini Dek,
kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kak Okto juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Aduh, itu begini, Dek. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjem jilbabnya Zahra? Aduh. Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi ya, mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap Om Nur. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.